Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran prakarya bersama saya Irfan Jihani, guru SMPN 1 Parigi. Silahkan kalian ikuti video ini sampai habis. Terima kasih. Halo anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan meskipun dalam pandemi ini. Bapak berharap anak-anak semuanya tetap semangat belajar meskipun harus di rumah, harus menggunakan daring, luring, apapun keadaannya, kalian harus tetap termotivasi untuk menjadi generasi bangsa yang gemar belajar dan menuntut ilmu. Kompetensi dasar 3.3. Memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah keras. KD 4.3-nya menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan limbah keras yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kita lanjutkan materinya, ini bagian ketiga, tapi LK-nya sudah LK4. Masuk ke materi. Materi. Nah, jenis dan karakter bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Apa sih limbah keras anorganik? Karakternya seperti apa? Limbah yang terdiri atas kandungan bahan pejal, kuat dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Jadi limbah-limbah ini limbah yang berdasar dari alam, yang asalnya dari alam, baik dari laut, seperti misalkan sisit-sisit ikan yang keras, yang ikan-ikan yang besar. Terus kalau dari darat seperti tulang belulang pada hewan-hewan. Nah, ini contohnya, yaitu ada cangkang kerang laut. Itu bisa dijadikan jadi sebuah karya kerajinan yang sangat unik. Selanjutnya ada seperti Bapak tadi bilang, sisik ikan keras. Ini juga sangat potensial. Ada tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Nah, itu beberapa jenis yang bisa kalian gunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Yang selanjutnya limbah keras anorganik. Adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, ataupun penghancuran. Seperti di materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang hal ini. Kita tidak akan membahas terlalu jauh karena ini sudah dibahas pada materi yang lalu. Yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis limbahnya apa saja yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Yaitu ada plat-plat dari logam, pecahan-pecahan keramik, ada pecahan kaca, ada wadah atau botol plastik, dan ada juga kaleng. Nah, itu tadi semua bahan-bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat kerajinan, baik dari jenis bahan organik ataupun anorganik. Pengolahan bahan limbah keras. Jadi biasanya sebelum dijadikan
kerajinan itu harus ada proses pengolahannya dulu. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum itu sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, ini adalah contoh proses pengolahannya. Yang harus kalian lakukan pertama adalah pemilihan bahan limbah. Jadi, kalian mau menggunakan limbah apa? Kalian tentukan dulu bahannya. Setelah kalian tahu bahan yang akan kalian gunakan, proses selanjutnya adalah pembersihan limbah. Jadi limbahnya itu dibersihkan. Setelah dibersihkan itu dilakukan pengeringan, bisa dengan cara dielap. Setelah dielap kalian dijemur atau menjemur dari bahan-bahan yang mau kalian gunakan. Setelah kering itu bisa melakukan proses pewarnaan atau diwarna sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, setelah pewarnaan dikeringkan lagi supaya warnanya itu menempel pada bahan limbah yang mau kalian gunakan. Setelah misalkan kering, lalu penghalusan bahan agar siap pakai. Siap pakai di sini maksudnya siap digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Pengolahan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan disesuaikan dengan tempat tinggal, yaitu ada pesisir, pantai atau laut, ada pegunungan, ada daerah pertanian, dan ada daerah perkotaan. Jadi kalian untuk melakukan atau memilih itu untuk bahan kerajinan sesuaikan dengan yang ada di tempat kalian. Jadi kalian tidak usah yang di daerah pertanian harus jauh-jauh ke pantai mencari kerang dan lain-lain. Yang di daerah pantai harus cari ke pegunungan, sesuaikan dengan yang ada di lingkungan kalian. Jadi untuk mempermudah tugas kalian. Lembar kerja 4-nya. Nah, ini adalah penugasan untuk minggu ini dan 2 minggu ke depan. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tentukan jenis limbah. Jadi kalian memilih limbahnya seperti apa, apakah limbah di daerah pertanian, atau limbah di daerah kelautan, atau pegunungan, atau di perkotaan. Kalian boleh pilih limbah-limbah tersebut, yang pasti jangan sampai menyulitkan kalian. Cari yang termudah, cari yang terdekat. Cari yang menurut kalian menarik untuk diolah menjadi sebuah bahan kerajinan. Setelah tahu objeknya, langkah selanjutnya adalah pilih limbah dengan kualitas terbaik. Jadi kalian sudah menentukan nih, kan banyak limbah-limbah, misalkan ada botol-botol. Nah, dari beberapa botol itu silahkan kalian pilih yang kualitasnya terbaik, yang menurut kalian unik. Oke, setelah itu olah limbah hasil pemilihan. Jadi kalian olah seperti tadi, kayak dikeringkan, dicuci, diwarna sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dokumentasikan proses tersebut dengan bentuk video. Jadi tugas proses kalian dari mulai mencari limbah, terus kalian membersihkan limbah dan mengolahnya, silahkan kalian videokan. Setelah jadi video, kalian kirim melalui WhatsApp ataupun email ke email Bapak. Nanti untuk kalau tidak mengerti tentang tugasnya, kalian silahkan bertanya. Terima kasih, semoga kalian paham dengan penjelasan Bapak. Baik anak-anak, barusan materi dari saya tentang prakarya. Silahkan untuk kalian yang tidak mengerti, kalian boleh bertanya di kolom komentar ataupun melakukan chat pribadi di grup kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan materi selanjutnya. Semoga kalian sehat semuanya dan selalu berolahraga. Jangan lupa 3M. Bye-bye.